Welcome back to Maker Diary. Oke, hari ini saya nggak bakal DIY atau buat elektronik lainnya. Sesuai dengan judul video yang sudah kalian baca, hari ini saya mau tear down sebuah device atau elektronik ya bisa dibilang yang sudah dimiliki oleh banyak orang sekarang ya kayaknya, yaitu vape. Dan saya sudah baca-baca, vape ini dibagi dua, yaitu mod dan pod. Nah, untuk mod ini biasanya yang gede, yang ada layarnya, bisa disetting-setting kayak suhunya berapa, terus bisa diganti coilnya dan segala macam. Saya baca-baca gitu, saya juga kurang ngerti sih sebenarnya. Dan ukurannya agak besar dan juga harganya lebih mahal kayaknya. Dan yang kedua yaitu yang pod. Yang pod ini sebenarnya yang buat saya penasaran, karena bentuknya itu kecil dan harganya lumayan mahal, antara 100 sampai 300 ribuan, macam-macam sih modelnya. Ada juga yang kecil kayak gini, bahkan kecil sekali. Saya penasaran dengan yang seperti ini, karena isinya sebenarnya apa sih harganya 100 ribuan kayak gitu. Dan FYI aja, jadi buat informasi aja, saya bukan perokok atau pengguna vape. Jadi di sini saya benar-benar cuma penasaran aja, bisa dibilang tentang apa sih isinya itu sebenarnya. Jadi saya sudah beli satu buah pot yang untuk saya bongkar. Jadi langsung aja kita unboxing dulu. Let's go. Oke, ini dia paketnya. Ini dia paket dari pot yang bakal kita korbankan hari ini. Langsung aja kita buka ya. X-Grid Strawberry Biscuit. Sudah rasa strawberry biskuit lagi. Oke. Terus untuk potnya, oke, ini dia potnya. U-Pot V2 versi 2. Produk ini mengandung nikotin. Emang di dalam ini sudah ada nikotinnya? Enggak ya? Artinya di liquidnya bukan ya? Saya juga nggak tahu, karena saya juga bukan orang yang ngerokok atau nge-vape. Berawal dari misi memberikan kesempatan kepada masyarakat perokok untuk merasakan manfaat dari vape, maka saya menciptakan sebuah karya inovatif berupa U-Pots, alat penikmat alternatif hasil tembakau lainnya. Oke. Saya di sini nggak di-endorse ya, jadi gitu aja deh. Oke. Langsung kita buka aja untuk paketnya, di seal ya, kayak gini. Paketnya kayak rokok ya. Oke. Oke, ini dia. Ada apa nih? Di sini ada user manual. Kayak HP aja ya, ada user manualnya. Oke. Terus ini ada pods-nya. Ini kayaknya cuma baterai aja deh. Ini dia pods-nya. Terus ini dia bagian liquid, tempat liquidnya ya kali ya namanya. Kalau saya juga nggak tahu. Oke. Kalau nggak salah dia dipasang kayak gini. Di sini ada micro USB buat chargingnya, gitu aja, simpel ya. Bisa dibuka harusnya buat ngisap asapnya nanti. Oke, langsung kita coba aja. Nah, oke, saya bakal langsung coba aja buat nge-vape. Pertama dipasangkan dulu bagian cartridge-nya, terus dibuka. Terus karet ini dibuka buat masukin liquidnya. Oke. Cukup simpel ya. Terus dimasukkan liquidnya. Oke, setelah itu ditutup lagi. Dan siap buat nge-vape. Ayo kita coba aja. Oke, ini dia potnya sudah diisi ya. Coba dilihat dulu bagian cartridge-nya, sudah ada cairannya, liquidnya. Oke, sudah ada liquidnya dalamnya ya. Sekarang tinggal ditutup dan kita coba aja. Oke, ini pengalaman pertama saya pakai vape, jadi ya gitulah. Saya bakal coba rasanya seperti apa sih. Saya juga nggak pernah merokok, jadi coba aja deh. Surprisingly, rasanya biasa aja ya, nggak ada sesuatu yang spesial, cuma kayak kalian menghirup aroma strawberry, karena liquidnya di strawberry, terus ada creamy-nya gitu, jadi kayak cium bau susu strawberry gitu aja sih. Surprisingly nggak ada yang spesial. Oke.
Sekarang kita lanjut ke bagian tear down-nya. Let's go. Nah, oke, sekarang waktunya saya buat tear down ya. Kita lihat isinya apa sih sebenarnya di pot ini. Oke, kita buka aja pertama, ada tutupnya, terus ada cartridge-nya. Terus ini ada bagian paling besar ya, baterai pack-nya mungkin. Nggak tahu saya apa isinya, kita bongkar aja. Oke, lanjut. Saya juga nggak tahu gimana cara bongkarnya, jadi mungkin saya agak random aja ya cobanya ya. Let's go. Oke, ternyata lebih gampang daripada yang saya perkirakan. Isinya kayak gini. Tinggal di slide aja dari sini, dicolok, dan isinya akan keluar, yaitu isinya seperti ini. Seperti dugaan saya, isinya yaitu baterai, terus ada, apa ya ini ya? LED kayaknya. Case metal sama baterai pack-nya. Baterainya ini kapasitasnya 93 watt hour. Oke, kita buka aja ya biar kelihatan. Oke, sebelumnya saya lap dulu karena basah semua. Nah, ini dia bagian baterai pack-nya. Tidak seperti yang saya kira, ternyata dia mekanisme triggernya itu menggunakan mikrofon ya. Saya kira dia menggunakan mechanical movement kalau kita isap gitu di bagian cartridge-nya. Ternyata enggak, dia pakai sensor mikrofon sebagai triggernya. Jadi kalau kita hisap gitu, suaranya ditangkap oleh mikrofon, terus dialiri listriknya disambungkan itu. Jadi triggernya itu berupa mikrofon. Cukup keren juga, saya kira dia pakai mechanical gitu di dalam cartridge-nya ini, ternyata dia pakai mikrofon sebagai trigger. Dan bisa dilihat ini dia, di bagian sini ada baterai, terus ada micro USB ya, female buat charging. Langsung aja dialirin ke baterainya, jadi nggak pakai charging board atau apa gitu langsung. Terus bagian triggernya yaitu bagian mikrofon, jadi dia triggernya bukan mechanical tapi pakai sensor mikrofon buat on off-nya. Jadi kalau kita hisap gitu suaranya ditangkap oleh mikrofon dan listriknya diteruskan ke dua pin ini yang nyambung ke cartridge dan dialiri listriknya di cartridge-nya ini. Jadi cukup simple tapi ternyata tidak sesimpel yang saya duga. Terus juga di mikrofonnya ada LED-nya, jadi kayaknya ini custom barangkali ya, di mikrofon ada LED gitu. Oke. Cukup simpel ya di bagian baterainya. Oke. Sekarang saya mau bongkar untuk bagian cartridge-nya. Kira-kira seperti apa sih? Apa perlu saya bongkar atau enggak? Coba saya lihat dulu ya. Nah, oke, kayaknya di bagian cartridge nggak perlu dibongkar karena sudah kelihatan dengan jelas ya. Akan saya tunjukkan juga. Jadi ini ada dua buah pin buat masuk listriknya yang tadi di-trigger oleh mikrofon. Dan langsung aja pinnya ini terhubung di sini berupa coil. Coilnya ini mungkin agak kecil di sini. Tadinya dia nggak hangus, sekarang sudah hangus karena sudah saya pakai tadi. Ternyata cepat juga hangusnya. Nah, ada coil itu, di tengah-tengahnya ada kapas yang dibasahi sama liquidnya. Jadi cukup simpel ya, sederhana sekali sebenarnya. Ya, bisa dibilang ini sebuah solder lah mungkin. Sama dengan solder mekanismenya. Jadi cuma baterai di shortkan dengan coil ini, jadi panas dan kapas yang ada liquidnya itu jadi menguapkan uap dari liquidnya ya. Jadi cuma dari pin masuk ke coil, terus coilnya dipanaskan karena ada listrik, dan kapasnya ada liquidnya, terus kapasnya panas dan liquidnya menguap dan kita hirup itu liquidnya. Oke, jadi memang komponen utamanya yaitu ini aja, cartridge, baterai, sumber power, terus trigger. Itu aja sih, nggak terlalu banyak. Intinya cuma ngalir listrik ke dalam coilnya itu aja. Jadi memang kalau pot kelihatannya cukup simpel, tapi nggak tahu mungkin harganya mahal karena mungkin dari segi R&D dia mesti cari temperaturnya berapa. Mungkin itu yang bikin mahal ya kali ya. Saya juga kurang tahu. Oke, jadi itu aja untuk bagian tear down-nya, nggak terlalu banyak yang bisa dilihat. Lanjut. Oke, itu tadi proses tear down-nya. Gimana menurut kalian? Cukup simpel ya ternyata isinya ya. Dan karena tear down-nya cukup simpel, jadi saya juga bisa assemble kembali seperti semula. Nggak ada yang rusak, bisa berfungsi juga.
Oke, seperti yang kalian lihat tadi, isinya cukup gampang ya, cuma baterai, terus ada trigger berupa mikrofon. Dan kalau saya lihat, mikrofon ini bukan di-trigger dari suara ya, karena memang cukup aneh kalau di-trigger dari suara. Berarti kalau kita lagi ngomong di depannya HP gitu, triggernya mungkin bisa nyala dan baterainya bisa habis. Jadi, kelihatannya dia mendeteksi tekanan udara waktu kita menghisap. Dan karena suara itu juga mendeteksi tekanan udara, karena suara itu kan getaran ya, yang dideteksi oleh mikrofon itu adalah sebuah getaran atau tekanan udara. Jadi memang device-nya agak mirip-mirip, tinggal diatur aja sensitivitas dari mikrofonnya. Waktu saya lihat cara kerjanya, saya jadi ingat mirip dengan solder ya, yang biasa saya pakai ya. Cuma sekedar arus DC di-shortkan yang menyebabkan terjadinya panas. Nah, bedanya kalau dengan solder itu punya elemen panas yang besar. Jadi, dia butuh waktu untuk panas, tapi juga bisa panas lebih lama. Karena memang itu fungsinya ya. Kalau solder kan dipakai buat solder dan dia butuh panas yang lama tanpa harus terbakar. Sedangkan vape mau mod atau pot, dia butuh kenaikan suhu yang relatif sangat cepat. Jadi kalau kita hisap, dia langsung harus sudah panas buat menghisap asapnya ya. Jadi dia pakai coil supaya lebih cepat panas, karena kalau semakin kecil penghantarnya, maka panasnya bisa semakin cepat, tapi juga nggak boleh terlalu lama. Kalau lama, maka coil ini bisa terbakar. Jadi waktu kalian hisap itu, kalau terlalu lama bisa menyebabkan hangus. Seperti yang saya tunjukkan tadi ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa hangus, padahal saya baru hisap nggak sampai 10 kali, mungkin saya cara hisapnya salah. Nah, mungkin itu aja video buat hari ini, semoga videonya berguna. Ingat, di sini saya bukan mengajarkan kalian buat merokok atau nge-vape, karena saya juga nggak. Di sini saya cuma mau sharing aja, saya juga penasaran tentang vape ini apa sih sebenarnya isinya. Ternyata seperti itu, cukup sederhana ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!